Oke. Amalan pokok di Musal Miskin itu ada banyak, ada 4. Tapi malam hari ini saya mau bahas inspiring. Apa? Ini pintu gerbang yang mudah, pintu gerbang yang buat antum bisa dengan izin Allah naik ke permukaan. Mau? Saya akan kasih dalilnya. Enggak mau saya paksa sama antum. Antum mau berubah enggak apa-apa, enggak juga enggak ada masalah. Enggak ada urusan. Tugas saya menyampaikan. Dan tugas saya mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang keluar dari mulut saya. Saya tidak akan dihisap Allah gara-gara antum enggak mempraktekkan apa yang saya ucapkan. Saya dihisap Allah atas apa yang saya ucapkan dari mulut saya. Clear? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan ngasih beban di luar kemampuan. Tapi Allah juga bilang, aku enggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan Ustadz? Nih lihat. Giving is the best communication. Antum sudah bisa tebak ini kemana arah pembicaraan saya. Rumusnya sederhana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Rumusnya sederhana. Tolong dulu baru ditolong. Coba diulang. Tolong dulu baru ditolong. Bahagiakan orang lain, kita akan dibahagiakan Allah. Muliakan orang lain, kita akan dimuliakan. Tolong dulu, baru ditolong. Surat 47 ayat 7. Sekarang kita lihat hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang paham bahasa Indonesia? Senantiasa artinya? Siapa yang pengen selalu ditolong Allah? Berapa orang? Kapan aja perlu, datang pertolongan. Kapan perlu, pencet tombol, datang. Pencet tombol, datang. Mau? Ada rumusnya nggak? Ada. Yang ngomong siapa? Hadis loh. Yang ngomong siapa? Terlalu semangat antum. Yang ngomong siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ngomong benar atau salah? Yang percaya omongannya Rasulullah berapa orang? Ini pola loh ya. It's not a miracle. Nggak ada itu istilah keajaiban kalau saya nggak nganggap itu keajaiban. It's a method. Sebuah pola. Pasti berulang-ulang terjadi. Karena Rasulullah yang bilang, kalau dalam bahasa Quran namanya sunnatullah. Ayo, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Coba diulang. Allah senantiasa menolong seorang hamba. Syaratnya, antum foto, print, tempel di kamar, di kos-kosan antum tuh. Kenapa kok skripsi saya nggak selesai? Karena saya menyulitkan orang lain. Kenapa hidup saya kok susah? Jangan-jangan saya banyak nyusahin orang. Clear nggak nih? Yang ngomong siapa? Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar bos, nggak mungkin salah. Sekarang kita lihat, mau bukti nggak? Saya mau tunjukin bukti, mau nonton? Ini video saya ambil dari Thailand. Video ini teman-teman bukan muslim, tapi sabda baginda Rasulullah dan firman Allah betul-betul terbukti. Lihat ya. Punya waktu nggak 2 menit, 3 menit? Bismillah ya. Kita nonton. Ini video udah kemana-mana saya bawa keliling. Anak kecil mencuri obat. Bapak ini gak kenal sama anak ini. Lalu apakah ibumu sakit? Dia bilang iya, ibu saya sakit, saya terpaksa curi. Bapak ini yang bayarin obatnya. Lalu dia bilang, nah ambilkan sup sayur. Sup sayur sama obat. Dikasih sama anak ini. Gak kenalan nama, gak tukaran nomor handphone, cuma dilihat sebentar aja. Lalu anak kecil ini lari begitu saja. 30 tahun kemudian, berapa tahun? Pak, Bapak ini masih jualan di jualannya, anaknya sudah besar, tapi hobi dia nolong orang, ngasih makan orang, masih berjalan terus. Termasuk orang gila yang minta-minta. Tiba-tiba jatuh, terbanting dan kena bagian otak kepala. Income satu-satunya ya dari jualan mie tadi. Terpaksa masuk rumah sakit, dirawat dokter, telepon kemana-mana minta bantuan. Income gak ada, karena gak jualan gak dapat income.
Total biaya 722.000 baht atau kurang lebih 300 juta rupiah. Gak punya penghasilan karena dagangan gak jualan, bapak yang biasa dagang. Dia musyawarah sama dokter, tanya-tanya sama dokter, gimana masih mau dilanjutkan operasinya? Dia bilang iya, lanjut. Terpaksa ruko satu-satunya dijual tempat dagang. Besok pagi pasca operasi, si perempuan ini dapat surat. Ringkasan biaya pengobatan, semuanya nol baht. Semua biaya sudah ditanggung 30 tahun yang lalu. Dengan 3 bungkus obat penghilang rasa sakit dan sekantung sup sayuran. Dia baru sadar ternyata dokter yang membedah bapaknya adalah anak kecil yang tolong bapaknya 30 tahun yang lalu. Nama dokternya Dr. Praja Aruntong, orang Thailand asli. Dia pernah bersumpah waktu kecil terpaksa mencuri karena ibunya sakit dan dia miskin. Semenjak kejadian itu dia bersumpah, saya harus jadi dokter supaya tidak ada lagi anak kecil yang mencuri seperti saya waktu kecil dulu. Dan orang ini masih hidup sampai sekarang di Thailand. Namanya Dr. Praja Aruntong dan sekarang hidupnya diabdikan untuk menolong banyak orang. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad. Ketika dia memberi, dia dapat bantuannya. Apalagi antum yang dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Hubbud dunya wa karahiyatul maut yang disebut Rasulullah sebagai al-wahan itu, apa terjemahan hubbud dunya? Terlalu cinta dunia. Antum terjemahannya apa? Hubbud dunya yang diterjemahkan itu, kalau saya boleh ditanya, saya akan terjemahkan dengan kalimat pelit, masin, kedekut, bakhil. Itu masalah umat hari ini. Traktir dong, diskon dong, mentalnya miskin. Udahlah dompetnya tipis, mentalnya tipis, akhlaknya juga tipis. Traktir dong, minjam motor kawan, pulang-pulang bensinnya pura-pura bodoh lagi, gak mau dengerin, gak mau ini. Gimana antum mau diangkat sama Allah derajatnya? Akhlaknya tipis, dompet boleh tipis, akhlak harus tebal. Bilang tahu diri lah, minjam motor kawan, bos izin ya saya gak bisa ngisiin bensin, minta maaf banget punten. Tapi tadi ini ada saya beli kue harganya 5.000 buat antum ya. Itu namanya dompet tipis, akhlak tebal. Numpang di kamar kawan, ngabisin mie instannya, ngabisin telurnya. Habis itu kabur. Mana mau kaya? Allah lihat, malaikat yang turun tuh bukan malaikat Mikail yang bagi rezeki. Malaikat maut terus turun. Kapan matinya ini ya Allah? Gemes banget lihat orang kayak gitu tuh. Miskin, nyusahin, licik. Sorry itu saya harus sebut kalimat-kalimat ini. Clear? Ustadz marah ya? Enggak, lapar, belum makan tadi. Maka teman-teman ada cara. Lihat, Allah bilang di sini passwordnya di surat 9 ayat 99. Surat berapa? Gampang ingatnya. Surat berapa? Banyak orang, saya nggak akan cerita berinfak atau bersedekah itu akan melipat gandakan. Enggak, saya nggak bicara itu. I want to talk the another side, the untold story of infak. Sisi lain dari bersedekah atau berbagi atau nolong orang adalah infak itu, apa yang kita berikan di jalan Allah, jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan jalan untuk mendapat doa Rasul. Antum kenal Habib Anis? Kenal sama Ustaz Hanan? Dapat doa langsung dari beliau, senang gak? Bayangin, mana yang lebih membahagiakan kira-kira? Dapat doa dari Rasul? Atau dari orang-orang pada umumnya hari ini? Masya Allah teman-teman, ada cara untuk dapatkan doa dari Rasul. Gimana caranya? Dan Allah bilang, ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah jalan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi teman-teman, ketika kita berinfak, ketika kita nolong orang, ketika bantu orang, sebenarnya kita lagi mendekat kepada Rob. Kalau sudah dekat berarti dapat pertolongan. Dekat gak? Dekat. Tapi karena kita masih pelit, masin, kedekut, apa bahasa Sundanya? Koret. Koret itu bukan yang daging yang dalam kotak itu. Oh itu kornet. Udah ganti ya? Ayo ingat-ingat, surat 9 ayat 99. Apa isinya? Allah bilang apa? Siapa yang berinfak, dekat sama Allah dan dapat, ingat-ingat ya, infak sama dengan
Dekat sama Allah. Dapat doa Rasul. Yang mau dapat doa Rasul siapa? Mustajab gak doa Rasul? Dekat sama Allah keren gak? Caranya? Iya ke. Lewatlah kotak amal nanti. 1.000, 2.000, 100.000. Tetap 1.000 istiqomah. Saya mau dekat sama Allah. Dapat doa Rasul. Bos, orang punya uang berinfak biasa. Antum lagi susah, lagi gak punya duit, mau berinfak itu dahsyat luar biasa. Percayalah gak mungkin disia-siain. Siapa yang baru tahu ayat ini? Yang baru tahu di Quran ada surat 9 ayat 99 ini dan isinya kayak gini. Saya yang baru tahu. Nah, maka tadi saya bilang the untold story of infak. Dekat sama Allah dan dapat doa. Ada satu hadis lagi, jarang banget dibahas. Mau nggak? Mau nggak? Nih, saya bukain. Doa 2 malaikat. Setiap hari, hina yusbihul ibad. Setiap pagi, ma min yaumin yusbihul ibad illa fihi malakani yanzilani. Malakani yanzilani. 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu dari malaikat. Berapa malaikat turun? Malaikat turun berapa? Yang satu dengan yang satu lagi. Ada berapa malaikat turun? 2. Malaikat pertama bilang gini, Allahumma yuk. A'ti munfikon khalafan. Lihat kata kuncinya, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Kata-katanya khalaf. Khalaf itu pengganti. Berarti kalau dia tadinya single, diganti Allah punya pasangan. Kalau dia sakit, diganti Allah sembuh. Kalau dia sedang sepi, diganti Allah dengan kelapangan. Kalau sedang sedih, diganti Allah dengan bahagia. Ganti. Kata kuncinya apa? Ganti. Kalau lagi jomblo berarti dapat jodoh. Kalau sedih, dibahagiakan. Kalau sedang kecil, dibesarkan. Kalau sedang susah, dilapangkan dan dimudahkan. Ganti. Tapi malaikat yang satu nggak nganggur, nunggu juga setiap pagi. Senin ada paginya nggak? Sabtu, Selasa, Kamis, berarti malaikatnya turun setiap. Ngapain dia? Nungguin dan doain. Doain siapa? Doain kita semua. Kalau tadi doa Rasul. Hari ini, hadis yang ini, bayangin, dekat sama Allah, dapat doa Rasul, dapat doa malaikat. Tapi malaikat yang kedua doanya agak horor. Allahumma, yuk. A'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Sekarang pertanyaannya teman-teman, kita lihat artinya. Ketika hamba berada setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti. Apa? Kepada yang gemar berinfak. Berapapun nominalnya. Didoain diganti sama Allah. Oleh malaikat. Oke? Lalu malaikat yang kedua berdoa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Amsaka yumsiku, menggenggam. Talaf, bangkrut, hancur, babak belur. Sekarang yang doain siapa? Pertanyaan, kalau malaikat yang berdoa makbul enggak? Kenapa malaikat berdoa makbul? Karena enggak bikin maksiat. Bayangin kenapa banyak pengusaha hari ini bangkrut, nyungsep semua. Karena didoain sama malaikat bangkrut. Apa masalahnya?